Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rasi Motovlog. Ini lanjutin video yang kemarin. Kemarin saya sunmori sendiri, sekarang malam ridingnya sendiri juga. Gak ada yang nemenin. Aduh, kasihan. Oke, buat yang udah hadir, jangan lupa dukungan kalian dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin maju dan saya lebih senang bikin video. Teman-teman, ini saya bikin pas pulang kerja. Kebetulan saya juga malam belum pernah ngevlog daerah sini, saya coba ngevlog kali ini. Oke, nonton terus videonya, jangan di skip. Dan jika suka pokoknya klik tombol like. Oke teman-teman, nggak bosan-bosan saya ingetin buat kalian, jangan lupa 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan suka kumpul-kumpul, itu masih dilarang di negara kita karena pandemi corona masih banyak, korbannya masih banyak. Jadi jangan melanggar lah, sebisa mungkin patuhi prokes, protokol kesehatan, patuhi masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Jadi gini teman-teman, saya di video ini pengen cerita-cerita aja lah tentang perjalanan saya kerja pulang pergi BSD Jakarta. Setiap hari berangkat subuh, pulang sore, kadang pulang malam, tergantung shiftnya aja. Kalau lembur ya saya pulang malam, kalau nggak lembur ya saya pulang sore. Jadi enaknya kalau kita orang Jakarta itu kerja ke daerah kayak ke pinggiran kota itu enaknya, kalau kita berangkat kita nggak macet, kalau kita pulang juga nggak macet, karena banyak orang yang di pinggiran kota ini kerjanya di Jakarta. Jadi yang arah ke Jakarta yang macet, tapi yang arah ke tempat saya kerja itu jarang banget macet. Ya kalaupun macet nggak parah-parah banget lah. Itu teman-teman. Jadi cerita sedikit, saya itu dulu pertama kali ke BSD tahun 2019 lah, 2019 pertama kali saya dipindahkan kerja ke daerah BSD. Saya bingung tuh nyari jalur mana yang paling dekat dari daerah saya, dari tempat saya Jakarta Barat. Nah di Palmerah, dari Palmerah ke BSD jalur mana yang paling dekat. Saya telusurin semua tuh teman-teman, dari mulai lewatin Kebayoran Lama, terus saya ke pasar Kebayoran Lama dulu, macet-macetan dulu, terus saya jalan raya Cipulir, tembus sampai ke Geraha Raya. Nah itu butuh waktu 1 jam lebih tuh awal-awal, karena saya nggak tahu jalur mana lagi. Nah terus saya telusurin lagi lewat Ciputat, malah muter-muter lagi, makin jauh lagi, makan waktu itu hampir 2 jam tuh saya muter-muter, nggak jelas. Karena saya orang itu nggak mau lihat map, nggak mau patokan di map. Karena ya kalau saya jalan itu ya udah, asal saya tahu arah ya udah saya jalanin aja. Mau sampainya berapa jam ya nggak apa-apa, yang penting saya tahu jalur lah. Nah terakhir itu saya coba masuk dari Regensi. Kalau orang BSD tahu tuh Regensi Melati Mas, saya masuk lewat situ. Ternyata dari situ lewatin Pondok Jagung, masuknya Geraha Raya juga, terus tembusnya Ciledug juga. Ciledug lurus terus ketemu di Jalan Joglo.
jalan Joglo, kata saya nih deket banget ya, kenapa nggak dari dulu, dari awal saya kesini, saya lewatin jalur ini. Itu cuma makan waktu itu setiap saya berangkat pulang itu cuman butuh waktu sekitar paling lama itu 45 menit, paling lama itu. Ya udah, saya lihat juga jalurnya itu enak gitu buat dilewatin, bukan jalur biangnya macet. Jarang sih macet kalau di jalur yang saya ikuti ini, jarang banget macet. Nah, kalau macet-macet juga sedikit lah, kayak di jalan Joglo itu kan karena jalurnya sempit terus dua arah, jadi ya pasti macet kalau dari, cuman nggak terlalu, nggak parah-parah banget lah. Terus saya coba terus lewat situ setiap hari. Nah, semakin kesini karena mungkin karena udah biasa, jadi mungkin karena biasa itu jadinya kita cepet juga, udah berani karena kita udah tahu medannya, udah tahu jalurnya, terus jam-jam ramenya jam berapa kita udah hafal. Itu cuman dari Palmerah ke BSD tempat saya kerja itu cuman butuh waktu 35 menit itu saya kan. Jadi nggak terlalu capek lagi lah di jalan. Jadi buat teman-teman semua kalau kerja di tempat yang baru misalnya, ya jangan bosan-bosan buat cari jalur-jalur yang bisa dibilang jalan pintasnya lah, jalan tembusnya, atau jalan kalau tahu jalan tikus ya, tapi bukan tikus beneran, maksudnya jalan-jalan pintasnya kalau tahu. Pokoknya jangan bosan-bosan, cari aja. Kalau saran saya jangan patokan di map, boleh kita pakai map tapi jangan jadi patokan. Kalau kita jalan itu kemana-mana harus pakai map, enggak juga. Yang penting tujuannya itu, arahnya itu kalian tahu. Kalau kalian udah tahu arah, kalian coba jalan, ya udah, paling kasih spare waktu aja ya. Kalau kayak saya masuk pagi jam 7, jadi jam 6 saya harus nyampe tuh ke tempat kerja. Ya udah, saya berangkat dari rumah kira-kira itu jam 5 lah, spare-nya dari jam absensi saya itu 2 jam, jadi nggak terburu-buru juga. Terus juga persiapannya juga harus benar-benar, karena kita kan jalan jauh nih, nggak tahu nanti di jalan ada apa-apa. Ya, pokoknya siapin lah safety-nya, safety berkendara, terus juga kelengkapan helm segala macam, STNK ya jangan lupa dibawa, identitas. Terus cek juga kondisi motornya. Kalau udah jauh ya, kalau kita kelas karyawan ini ya sanggup isi oli sebulan sekali nggak apa-apa, sebulan sekali tapi rutin ya kan. Pokoknya rawat lah kendaraan, karena itu kan kaki kita juga buat kita cari rezeki. Itu saran saya, jangan pernah bosan mencari jalur-jalur yang bakal mempercepat kalian untuk nyampe ke suatu tempat gitu. Jangan udah tahu jalur itu terus dijalanin, jadi udah tahu misalnya jalur satu kita butuh waktu 1 jam, ya coba cari jalur lain, bandingkan itu nyampenya lebih cepat mana, terus jalurnya lebih enak mana gitu. Sebenarnya sih nyaman di jalan sih, bukan karena jalurnya cepat ya. Kadang-kadang kalau cepat tapi jalurnya banyak lubangnya atau banyak ranjaunya ya kan nggak nyaman juga. Gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kali ini sekian dulu video kita. Selanjutnya saya bakal nanti di video selanjutnya saya coba bikin cari jalur-jalur yang pernah saya lewatin, yang saya bilang tadi butuh waktu lama, terus yang muter-muter. Nanti saya coba lah untuk kalian, sekalian kita cari pengalaman di jalan juga. Oke teman-teman, jaga safety berkendara, jangan lupa prokes dijalanin, terus pakai masker, mencuci tangan sering-sering, terus juga menjaga jarak, jangan kumpul-kumpul.
Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat.